Berikut adalah isi khotbah salat Id yang heboh itu di Wonosari. Tidak ada bedanya antara khatib dan provokator. Kalau dengerin isi khotbah sang khatib, yang bernama Ihsan Nuryansyah Bajuri, di alun-alun Wonosari, tidak habis pikir, kok bisa sampai sebegitu parahnya. Virus kebencian yang ditularkan oleh Rizik Syihab, sampai merasuki jalan pikiran khatib di daerah. Untungnya jemaah di Wonosari lebih cerdas dari warga DKI. Mereka akhirnya meninggalkan sang khatib itu. Koar-koar khotbah sendirian dengan hanya beberapa orang saja. Karena tidak tahan dan sakit kuping mendengar isi khotbah yang menyerang institusi Polri dan negara. Dari isi khotbahnya itu seolah-olah Ahok dibela oleh Polri dan negara. Seolah-olah di Indonesia ini hanya ada dua kubu, yaitu Ahoker dan bukan Ahoker. Bukannya mengajari umat mengenai persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai umat beragama yang baik, ini malah memanas-manasi suasana supaya terjadi perpecahan yang semakin meluas antar umat beragama. Apakah ini adalah akibat dari adanya ormas-ormas radikal seperti HTI, FPI, dan ormas-ormas radikal lainnya, menulari penyakit kronis berupa doktrin kebencian sampai ke daerah-daerah? Materi khotbah khatib radikal yang seperti inilah yang menanam kebencian di alam bawah sadar umat sehingga berperilaku radikal. Berikut isi materi khotbah yang memprovokasi tersebut. Banyak orang merasakan, selama ini kita belum pernah khawatir terhadap persatuan bangsa ini, sebagaimana terjadi dalam rezim ini. Selama ini kita belum pernah cemas terhadap kesatuan negara ini, seperti dalam pemerintahan ini. Hal ini karena nikmat persatuan dan kesatuan bangsa ini beberapa waktu yang lalu hampir terkoyak dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta sewaktu itu. Keadaan tersebut diperparah dengan adanya pesta demokrasi yaitu Pilkada Jakarta. Masyarakat terpecah menjadi dua, pendukung Ahok atau Ahokers, dan masyarakat yang menghendaki supaya Ahok dihukum seberat-beratnya karena menistakan agama. Meskipun yang anti-Ahok banyak sekali jumlahnya, baik dari Jakarta maupun luar Jakarta. Namun karena Ahok jelas-jelas didukung oleh para taipan, partai pemerintah dan Polri, maka terjadilah perlawanan yang seru. Aksi bela Islam 411 dan 212 adalah buktinya. Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Umat Islam berkumpul di suatu tempat sebanyak 7 juta orang lebih, dalam aksi super damai untuk menuntut ditegakkannya hukum terhadap penista agama, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Meskipun Ahok telah divonis bersalah dalam kasus penistaan agama, dan telah kalah dalam Pilkada Jakarta, namun kegaduhan nasional masih terasa. Luka permusuhan dan perpecahan masyarakat masih menganga. Apalagi 2 tahun lagi suasana akan semakin memanas lagi, dengan adanya pemilu. Hingga hari ini masih ada usaha-usaha membenturkan umat Islam dengan Pancasila. Umat Islam yang berbeda pendapat dengan pemerintah dan penegak hukum dianggap anti-Pancasila, anti-Bhinneka Tunggal Ika dan anti-NKRI. Masih ada pembunuhan karakter terhadap tokoh-tokoh Islam, meskipun selalu dinafikan dan dibantah. Masih terasa hukum selalu tajam terhadap ulama, tokoh, dan aktivis Islam, dan terhadap umat Islam pada umumnya, tetapi tumpul terhadap Ahok dan para pendukungnya. Sebagai contoh, ketika aksi bela Islam 212 masih berdemo setelah maghrib, mereka langsung dibubarkan secara paksa dengan gas air mata. Sementara para pendukung Ahok dibiarkan berdemo sampai larut malam di depan LP Cipinang. Ketika bendera kita ditulis kalimat la ilaha illallah, penulisnya langsung dicinduk. Sementara bendera mereka sering ditulis di tulisan-tulisan lain, tetapi dibiarkan. Ketika akan berdemo sebagian tokoh Islam ditangkap dengan tuduhan makar. Sementara yang terang-terang akan makar di Papua, atau memakai atribut PKI yang terlarang justru dibiarkan bebas. Kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah. Sekarang adalah era keterbukaan. Masyarakat hari ini sudah cerdas. Masyarakat hari ini susah untuk dibohongi. Jika pemerintah korup dan bertindak sewenang-wenang, pasti mereka mengetahuinya. Jika penegak hukum tidak adil dan tebang pilih, pasti mereka merasakannya. Meskipun pemerintah dan penegak hukum pandai menyulap fakta, memelintir kata dan membuat rekayasa, pasti rakyat akan menyadarinya. Meskipun media massa
baik cetak maupun elektronik, dikuasai oleh para taipan dan konglomerat. Umat Islam masih mempunyai senjata lain, yaitu medsos atau media sosial. Umat Islam dipimpin oleh para ulama dan aktivis Islam akan bergerak dengan satu kata, lawan. Lawan kezaliman, lawan kebohongan, lawan pembodohan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallahu, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Apakah kebencian antara sesama masyarakat akan kita biarkan? Apakah permusuhan antara pemerintah dan rakyat akan kita biarkan? Apakah permusuhan antara pemerintah dan rakyat akan kita diamkan? Apakah boleh perpecahan antara umat kita biarkan? Tidak, kita tidak boleh membiarkannya. Sungguh kita tidak boleh membiarkannya. Karena kita di Indonesia ini bersaudara. Kita adalah saudara sebangsa. Kita adalah saudara sesama manusia. Lebih dari itu, kebanyakan kita adalah saudara seagama. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Qs. Al-Hujurat ayat 10. Kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah. Jangan pertanyakan kecintaan umat Islam terhadap Indonesia. Jangan ragukan betapa umat Islam sangat cinta kepada agamanya, tanah airnya, bangsanya, negerinya, budayanya. Jangan ragukan betapa umat Islam sangat cinta kepada persatuan, perdamaian, dan keamanan. Sejarah membuktikan demi kemerdekaan Indonesia, umat Islam bangun mengorbankan jiwa raganya melawan penjajah. Demi persatuan dan kesatuan Indonesia, umat Islam membuang 7 kata sakti dalam piagam Jakarta. Demi menjaga NKRI dan merangkul umat lainnya, umat Islam mau menerima Pancasila sebagai dasar negara. Maka sungguh menyakitkan tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa kita umat Islam anti Pancasila, anti NKRI, anti kebinekaan, radikal dan teroris. Bagaimana umat Islam anti Pancasila, sementara Pancasila adalah hadiah umat Islam untuk bangsa ini? Apakah berbeda pendapat dengan presiden bisa dianggap anti Pancasila? Apakah berbeda pendapat dengan pemerintah bisa disebut anti NKRI? Apakah berbeda pendapat dengan penegak hukum bisa dituduh anti kebinekaan? Tuduhan-tuduhan ini menyakitkan. Tuduhan-tuduhan ini membangkitkan amarah. Tuduhan-tuduhan ini memicu perpecahan. Marilah kita akhiri kegaduhan nasional ini. Marilah kita akhiri kebencian ini. Marilah kita akhiri permusuhan ini. Sungguh masyarakat yang gaduh, saling membenci dan bermusuhan tidak akan bisa membangun, tidak akan bisa maju, tidak akan mampu bersaing di era persaingan ketat antara negara-negara dunia seperti sekarang ini. Berpecah belah itu mudah, bersatu padu itu susah. Oleh karena itu, persatuan itu mahal harganya. Persatuan itu perlu diusahakan. Persatuan itu perlu dijaga. Bersatu padu itu adalah perintah Allah, dan bercerai-berai itu adalah larangan Allah. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Qs. Ali Imran ayat 103. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Marilah kita sadari dengan sesadar-sadarnya, Indonesia adalah rumah besar kita. Di dalamnya ada orang Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan lainnya. Di dalamnya ada penduduk beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di dalamnya ada beragam bahasa, adat istiadat, dan kebudayaan. Keragaman dan perbedaan ini, marilah kita rawat agar menjadi nada simfoni yang harmonis dan saling melengkapi. Keragaman dan perbedaan ini, marilah kita pelihara agar menjadi aneka bunga di taman yang indah. Keragaman dan perbedaan ini, jangan dimusuhi dan jangan dijadikan sebagai sumber permusuhan. Hal terpenting untuk merawat keragaman dan perbedaan ini, ialah hendaknya kita semua saling menghormati, saling menghargai dan menjaga diri dari fitnah, namimah atau adu domba, hasad, ujaran kebencian,
penghinaan, dan kata-kata keji serta caci maki, baik secara langsung maupun media sosial. Selain itu, hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Hukum harus menjadi panglima. Hukum harus ditaati baik oleh rakyat maupun penegak hukum itu sendiri. Pemerintah dan penegak hukum hendaknya berlaku adil terhadap seluruh masyarakat dan tidak tebang pilih. Seharusnya sudah tidak ada lagi kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap para ulama dan aktivitas Islam. Semestinya sudah tidak boleh ada lagi tuduhan semena-mena terhadap umat Islam bahwa mereka makar, radikal, teroris, anti-Pancasila, anti-NKRI dan anti-kebinekaan.